Yo, what's up guys? Kembali dengan channel saya lagi ya, tentunya Tanaka Fujiwara. Dan pada video kali ini kita akan membahas BMW M1. Dunia otomotif terus berkembang dengan model dan teknologi baru yang diperkenalkan setiap tahun. Tapi ada mobil tertentu yang tetap tercatat dalam sejarah karena status ikonik dan inovasinya yang inovatif. Salah satu mobil tersebut adalah BMW M1, kendaraan yang nggak cuma menjadi bukti kehebatan teknik BMW, tapi juga punya arti penting dalam sejarah otomotif. BMW M1 diproduksi antara tahun 1978 dan 1981. Mobil ini merupakan mobil sport bermesin tengah yang memperkuat posisi BMW sebagai produsen kendaraan berperforma tinggi. Didesain bekerja sama si Lamborghini, tapi BMW M1 itu menawarkan desain ramping dan aerodinamis yang tentunya memancarkan keanggunan dan sisi agresif coy. Didukung sama mesin 6 silinder segaris 3500 cc, M1 itu mencapai kecepatan tertinggi yang mengesankan, yaitu 260 km per jam dan dapat berakselerasi dari 0 sampai 96 km per jam dalam waktu 5,6 detik. Dengan teknik yang inovatif dan desain yang indah, BMW M1 itu langsung menjadi klasik coy, memikat hati para penggemar otomotif di seluruh dunia. Berasal dari masa ketika BMW itu dikenal sebagai produsen sedan keluarga, M1 itu menandai perubahan signifikan dalam citra perusahaan ini. Nah, ini merupakan mobil produksi bermesin tengah pertama BMW, sebuah langkah yang menunjukkan komitmen mereka itu buat ngedobrak batasan dan menjelajahi wilayah baru. M1 juga mengukuhkan BMW sebagai pesaing tangguh di dunia mobil sport, menantang pabrikan ternama kayak Porsche dan Ferrari. Teknologi yang canggih termasuk ruang rangka baja berbentuk tabung, suspensi independen, dan sistem pembuangan mode ganda yang unik menunjukkan upaya BMW yang gak tergoyahkan dalam mengejar performa dan keunggulan teknologi. Selain itu, BMW M1 itu memainkan peran penting di dalam pengembangan divisi M BMW yang terkenal. Ini menjadi katalisator pembentukan divisi M yang kemudian menciptakan kendaraan legendaris kayak M3 dan M5. Kesuksesan dan pengakuan yang diperoleh M1 itu membukakan jalan bagi upaya performa tinggi BMW di masa depan coy. Membangun warisan mobil luar biasa yang bertahan sampai hari ini. BMW M1 itu berdiri sebagai kendaraan ikonik yang merevolusi citra BMW dan mengokohkan posisinya dalam sejarah otomotif. Kombinasi desain yang memukau, teknik mutakhir, dan performa yang luar biasa menjadikannya pelopor di segmen mobil sport. Selain itu, pengaruhnya yang bertahan lama di divisi M BMW ini terus membentuk upaya masa depan merek tersebut, menyiapkan landasan bagi jajaran mobil yang luar biasa. BMW M1 akan selalu dikenang sebagai mahakarya sejati dan simbol inovasi dan keunggulan. Latar belakang sejarah BMW M1 tahun 1978 berakar pada akhir tahun 1970-an ketika BMW bertujuan buat menciptakan mobil sport bermesin tengah buat keperluan motorsport. Proyek ini dimulai pada tahun 1976 ketika BMW berupaya mengembangkan mobil berorientasi performa yang dapat bersaing di kategori balap grup 4. Tapi BMW kekurangan keahlian dan fasilitas buat memproduksi kendaraan semacam itulah. Jadi menyebabkan kolaborasi dengan produsen mobil ternama dari Italia yaitu Lamborghini. Kemitraan antara BMW dan Lamborghini ini akhirnya runtuh karena kesulitan uang yang dihadapi Lamborghini. Ya meskipun gitu mengalami kemunduran si Lamborghini, tapi BMW itu memutuskan buat melanjutkan proyek tersebut secara mandiri. Dan produksi M1 itu dimulai pada tahun 1978. Nah, garis waktu pengembangan dan produksi M1 itu mengungkapkan tantangan yang dihadapi selama pembuatannya. Desain awal M1 itu dirancang sama studio desain terkenal di Italia yaitu Giugiaro, sedangkan sasisnya itu dikembangkan dengan bantuan pembalap dan insinyur terkenal yaitu Paul Rossi.
Tapi karena mundurnya Lamborghini dari proyek tersebut, nah BMW tuh harus mencari perusahaan alternatif buat memproduksi bodi M1. Perusahaan yang berbasis di Italia TIR ini dipilih, tetapi kurangnya pengalaman mereka menyebabkan banyak penundaan produksi. Alhasil, M1 cuma diproduksi sebanyak 399 unit dengan tambahan 54 model yang dibuat khusus buat penggunaan motorsport. Kolaborasi antara BMW dan Lamborghini ini memainkan peran penting dalam bentuk tujuan awal dan tujuan penggunaan M1. M1 ini awalnya dikembangkan sebagai mobil homologasi bertujuan untuk memenuhi syarat produksi minimum yang diperlukan agar mobil tersebut dapat memasuki balapan grup 4. Nah, kemitraan dengan Lamborghini itu menghadirkan keahlian dalam desain mesin tengah dan rekayasa mobil balap, memungkinkan M1 ini menjadi pesaing tangguh di lintasan. Tapi penarikan Lamborghini secara drastis itu mengubah tujuan awal M1, menghasilkan fokus lebih ke arah produksi terbatas buat penggunaan jalan raya daripada mendominasi kancah balap. Pada akhirnya, terbatasnya produksi dan respon pasar terhadap BMW M1 dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Penundaan produksi dan biaya yang lebih tinggi dari perkiraan mengakibatkan harga M1 itu jauh lebih tinggi, sehingga kurang dapat diakses sama pembeli potensial. Selain itu, BMW M1 itu dirilis pada masa ekonomi yang penuh tantangan dengan krisis minyak global dan ketidakstabilan keuangan yang mempengaruhi pasar mobil sport berperforma tinggi. Akibatnya, meski punya kemampuan performa luar biasa dan desain unik, M1 itu nggak pernah mencapai kesuksesan komersial kayak yang diharapkan BMW pada awalnya. Ya, meskipun demikian, BMW M1 itu punya tempat khusus dalam sejarah otomotif sebagai mobil sport bermesin tengah dan satu-satunya punya BMW, meninggalkan warisan abadi buat model BMW M masa depan. Warisan balap dan keterlibatan motorsport telah memainkan peran penting dalam bentuk identitas banyak produsen otomotif, nggak terkecuali BMW. Pada akhir tahun 1970-an, BMW memperkenalkan BMW M1 yang ikonik. Mobil homologasi yang dibuat sebagai mobil jalan raya atau mobil street legal, produksi terbatas buat memenuhi peraturan FIA Grup 4. Supercar memukau ini menunjukkan tekad BMW yang unggul di dunia balap. Keterlibatan M1 dalam motorsport itu melampaui event-event lintasan pada umumnya, menjadikan tulang punggung kejuaraan Pro Car, seri balap unik yang dijalankan bersamaan dengan balapan Formula One. Performa M1 yang luar biasa dan desain yang mencolok menjadikannya favorit di kalangan pengemudi dan penggemar balapan. Apalagi BMW menunjukkan komitmennya terhadap balap ketahanan dengan mengikuti M1 di ajang bergensi 24 Hours of Le Mans. Kesuksesan M1 di arena pacuan kuda sungguh luar biasa, meraih berbagai kemenangan di kelasnya dan menetapkan posisi BMW sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan dalam balap ketahanan. Tapi sayangnya karena tantangan finansial dan keengganan buat melanjutkan keterlibatan balap resmi, BMW akhirnya mengakhiri program balap resminya dengan M1. Menandai akhirnya sebuah era dan dimulainya babak baru bagi mereka. BMW M1 memegang posisi penting baik dalam sejarah otomotif maupun di hati para penggemarnya di seluruh dunia. Mobil sport yang luar biasa ini nggak cuma memamerkan kehebatan teknik BMW, tapi juga meletakkan dasar bagi model M yang ikonik di masa depan. Dampak dari M1 nggak bisa diremehkan karena nggak cuma sebagai landasan bagi kesuksesan merek tersebut di bidang motorsport, tapi juga mempengaruhi perkembangan mobil performa selanjutnya. Nah, daya tariknya yang abadi berasal dari desainnya yang nggak lekang sama waktu dan masih menarik perhatian sampai saat ini. Dan dinamika berkendara luar biasa yang bakal terus memikat pengemudi. Baik ditawarkan dalam jumlah terbatas atau dinikmati di kalangan kolektor, BMW M1 berfungsi sebagai simbol keunggulan otomotif dan pengingat abadi akan komitmen merek terhadap kinerja dan inovasi. Oke, mungkin segitu aja dan terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya.